Solusi dari pengaruh inflasi dan deflasi dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah berhubungan dengan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara, dan perpajakan merupakan instrumen utamanya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal berperan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pentingnya ketaatan membayar pajak. Ketaatan membayar dan melaporkan pajak sangat penting untuk dilakukan, karena pajak dari setiap wajib pajak akan berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara. Pengaruh inflasi. Yang pertama, pengurangan belanja masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan masyarakat mengurangi belanja karena harga barang-barang naik dan nilai mata uang menurun. Yang kedua, ada peningkatan pendapatan pajak. Inflasi dapat meningkatkan pendapatan pajak karena memperluas baris pajak nominal. Baris pajak yang luas dapat mengurangi biaya administrasi pajak dan memungkinkan lebih banyak pendapatan untuk ditingkatkan dengan tarif yang lebih rendah. Yang ketiga, ada penyelesaian ambang batas pajak. Kebijakan pajak yang menggunakan indeksasi otomatis dapat menyelesaikan ambang batas pajak dan manfaat berdasarkan inflasi. Inflasi juga dapat berpengaruh pada keuangan publik, seperti mengikis nilai real utang pemerintah, mengurangi risiko defisit terhadap PDB. Cara pemerintah mengatasi inflasi. Pemerintah dapat mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkatkan tarif pajak. Yang pertama, mengurangi defisit anggaran. Pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran untuk mencegah inflasi yang berlebihan. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, menjaga anggaran tetap stabil. Pemerintah dapat menjaga anggaran tetap stabil dengan kebijakan fiskal yang seimbang. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan fiskal lainnya untuk mengatasi inflasi, seperti mengurangi pengeluaran pemerintah, melakukan pinjaman. Pengaruh deflasi. Yang pertama, barang impor menjadi mahal. Ini bisa meningkatkan penerimaan pajak dari bea masuk dan PPN atau pajak dari perdagangan internasional atas barang-barang impor karena nilai nominal barang yang diimpor lebih tinggi dalam mata uang lokal. Yang kedua, ada meningkatkan pendapatan nominal perusahaan individu, terutama jika mereka terlibat dalam ekspor atau bekerja di sektor yang berpengaruh inflasi. Ini bisa meningkatkan penerimaan PPh atau pajak penghasilan, tapi hanya jika sistem pajak tidak segera menyesuaikan dengan inflasi. Yang ketiga, harga barang dan jasa dalam negeri naik. Kenaikan harga tersebut bisa meningkatkan penerimaan PPN atau pajak pertambahan nilai, karena baris pajak atau harga barang atau jasa juga naik. Solusi atau cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Yang kedua, meningkatkan belanja publik di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, memberikan subsidi. Yang keempat, memberikan bantuan sosial. Yang kelima, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jadi, kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi adalah inflasi tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dikendalikan agar tetap seimbang antara penawaran dan permintaan. Sedangkan deflasi dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter.